Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Sidra Gusti Abigail dari kelas 84. Kali ini kita akan membahas tentang computational thinking. A. Berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecah masalah merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Papert, seorang pengajar atau peneliti atau ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1980. Dipopulerkan kembali pada tahun 2006 oleh Janet Merriwing, seorang ilmuwan dari Columbia University. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya secara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikannya secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pengetahuan di semua disiplin ilmu, termasuk pengembangan matematika dan ilmu pengetahuan. 3. Karakteristik computational thinking sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu meletakkan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola umum dari masalah-masalah yang lain serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuat sebuah aturan khusus, dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. C. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan dalam computational thinking. Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Metodenya berupa melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Metode ini juga membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. D. Algoritma atau Algoritma sering digunakan bentuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan memproses data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah untuk diterapkan terhadap peserta didik karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecah masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. 5. Keuntungan computational thinking sebagai berikut.
A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi sebagai berikut. 1. Mengevaluasi masalah. 2. Mengolah masalah. 3. Pengambilan keputusan. 4. Menyelesaikan masalah. 5. Meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. A. Memasak nasi. B. Membuat nasi goreng. C. Membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dan masalah beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Algoritma berurutan adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Terima kasih sudah menonton. See you the next video.